warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini sudah siap belajar? Siap, Pak. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi indahnya sholat tarawih ya. Ya, Pak. Nah, Ya, kita akan Pak. melanjutkan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ini saya akan menunjuk Muhajirin. Ayo, pimpin berdoanya terlebih dahulu. Yang baik. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita belajar, Pak Guru ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Muhajirin, Hadir, Pak. Ahmad Samun, Hadir. Rohana, Izin, Pak. Siti Aisyah, Hadir tadi sudah, Hadir, Pak. Amina. Oh, hadir, Pak. Yang kurang bagus, Pak. Fatur Rahman, Hadir, Pak. Hasan, Hadir, Pak. Dede, Lagi ke toilet mungkin, Pak. Tadi ada. tadi ada Ada, Pak. Mas Yudin, Hadir, mana ini? Hadir? Oh, alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Ya, Semua, Pak. Pak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya sholat tarawih ya. Bisa muncul ini? Muncul, Bisa Pak. terlihat? Muncul. Nah, pelajaran ke-9 di kelas ini yaitu tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Al-Quran. Nah, tetapi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang sub pelajarannya yaitu memahami pelaksanaan sholat tarawih. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Pak Guru akan membacakan tentang tujuan dari mempelajari tema materi pembelajaran ini. Nah, tujuan dari kita mempelajari pelajaran ini yang pertama yaitu setelah kerja kelompok atau diskusi, peserta didik mampu menunjukkan perilaku disiplin sebagai individu maupun orang lain di sekitarnya. Tujuan yang pertama. Lalu, tujuan yang kedua, setelah kerja kelompok atau diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi keutamaan sholat tarawih sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah. Lalu, tujuan berikutnya yaitu setelah kerja kelompok atau diskusi, peserta didik mampu menganalisis keutamaan sholat tarawih sesuai perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Dan yang berikutnya, setelah kerja kelompok atau diskusi, peserta didik mampu menganalisis keutamaan sholat tarawih sesuai perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Dan yang terakhir, yaitu setelah kerja kelompok atau diskusi, peserta didik ini mampu menganalisis, mampu mempraktekkan tentang tarawih. Baik. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai, yang pertama adalah melaksanakan sholat tarawih dengan tertib. Lalu berikutnya yaitu menunjukkan sikap tekun dan disiplin dalam pelaksanaan sholat tarawih.
Dan berikutnya yaitu, nah ini mengidentifikasi keutamaan sholat tarawih itu apa saja. Tuh nanti yang akan kita capai. Lalu yang berikutnya yaitu menganalisis keutamaan sholat tarawih. Dan yang berikutnya yaitu menilai keutamaan tentang sholat tarawih. Dan yang terakhir, ya tentunya kalian nanti bisa mempraktekkan tentang sholat tarawih. Nah, baik. Anak-anak, sholat tarawih itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Sholat angkat tangan. setelah Isya. Sholat setelah Sholat Isya apa? kalau Ramadan, Pak. Sholatnya Ramadan bulan Isya, bulan sholat Ramadan. setelah Isya. Sholat yang dilaksanakan setelah sholat Isya yang dilaksanakan pada bulan apa? Ramadan. Ramadan, weh, pintar. Siapa tadi yang menjawab? Aisyah ya? Fatkur Rahman, Pak. Fatur Rahman Aisyah, weh. Kita kasih tepuk tangan yuk bersama-sama. Biar yang lain juga semangat menjawabnya. Iya Nah, dong. anak-anak, seperti yang ada pada gambar ini adalah orang-orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih yaitu sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Berarti sudah benar tadi jawabannya. Lalu kalau di lain bulan Ramadan, boleh tidak kita melaksanakan sholat tarawih? Bulan April, Pak, kemarin. Bulan April, ya bulan ya. Itu kan termasuk bulan Ramadan. Kalau orang tua Nah, saya berarti pas selain suka bulan sholat. Ramadan kita tidak boleh. Pak, Kenapa? kalau orang tua saya sholatnya tengah malam boleh nggak, Pak? Nggak harus Boleh. ada. Oh, boleh ya? Boleh, karena sholat tarawih ini dilaksanakan setelah sholat Isya sampai apa? Batasnya Sampai menjelang selesai, Pak. subuh. Oh, subuh. Jadi kalau nanti jam 2 mau tarawih, boleh enggak? Boleh, ya kan? Tuh. Nah, lalu apa sih? Nih, kita bahas yuk. Sholat tarawih dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dari tarwihatun yang artinya apa? Waktu sesaat untuk istirahat. Maksudnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Coba Ahmad Samun, coba bisa enggak nih? Yang dimaksud waktu sesaat untuk istirahat ini apa? Maksudnya? Maksudnya kayaknya kita nggak boleh tergesa-gesa itu, Pak. Nggak boleh tergesa-gesa, Nggak apalagi? boleh cepat. Terus Nggak boleh cepat-cepat, Nah, apalagi? Tapi di masjid saya cepet-cepet banget, Pak. Ya, itu berarti tergesa-gesa dong. Iya. Itu apa dikejar? 23 Ayo. rakaat bisa setengah jam, Pak. Ya, sebaiknya dalam melaksanakan sholat tarawih ini kita santai saja. Tidak usah terburu-buru. Biar kita bisa menikmati nikmatnya sholat tarawih itu seperti apa. Biar kita bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat tarawih. Pintar tuh. Benar sudah jawabannya Ahmad Samun tadi. Yuk kita kasih aplaus lagi. Nah, anak-anak, keutamaan dari kita melaksanakan sholat tarawih ini apa? Ayo, nih kita akan bahas. Oh, kita akan membahas tentang tata caranya dulu. Tata cara sholat tarawih. Siapa yang sudah tahu? Takbir, Pak. saya, Pak. Hah? Saya. Oh, Angkat tangan. Saya, Pak. Ahmad Samun lagi. Ayo, wah pintar ini Ahmad Samun nih. Ayo, apa? Bagaimana caranya? Caranya itu sama seperti sholat biasa, Pak. Cuma niatnya kita Ya. niatnya sunnah tarawih. Nah, itu, Pak. Tata cara mengerjakan sholat tarawih seperti sholat biasa, tetapi jumlah rokaatnya yang berbeda. Nah, pada beda, Pak, zaman ya? Nabi, iya Berapa, Pak? dong. Nah, Berapa, Pak? ini akan kita bahas nih. Pada saat zaman Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tarawih, beliau mengerjakan sholat tarawih ini dengan 8 rakaat. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Tetapi pada zaman pada masa khalifah ini pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 20
rakaat ditambah dengan 3 rakaat sholat witir. Jadi kita mau melaksanakan dengan yang 8 rakaat boleh, mau melaksanakan dengan yang 20 rakaat juga diperbolehkan. Mana yang akan kita laksanakan saja. Nah, keutamaan sholat tarawih itu apa, anak-anak? Ayo, yang pertama, dengan kita melaksanakan sholat tarawih berarti kita apa, anak-anak? Menambah ketaatan kita kepada Allah. Perintah Allah melaksanakan sholat tarawih sudah kita laksanakan, berarti kita sudah taat pada perintahnya. Lalu keutamaan berikutnya apa? Nih, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Lalu keutamaan berikutnya yaitu ibadah yang kita laksanakan itu ditulis seperti sholat dalam 1 malam penuh. Coba kita mampu nggak 1 malam penuh melaksanakan sholat? Ngantuk, Pak. Ngantuk kan? Nah, Capek. ini dengan kita melaksanakan sholat tarawih, kita seperti melaksanakan sholat selama 1 malam penuh. Berarti luar biasa sekali ini. Nah, lalu yang berikutnya yaitu mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Karena nanti di dalam masjid kita akan bertemu dengan para jamaah yang lain, kita bisa saling kita bisa saling ngobrol, yang telah tadinya lama tidak ketemu bisa ketemu lagi. Tukar makanan. Itu kalau sore. Nah, ini anak-anak di sini nanti Pak Guru akan menayangkan satu video. Ini nanti Pak Guru akan bentuk menjadi 2 kelompok ya. Iya. Ini dari berapa orang? 12 orang ini nanti Pak Guru bentuk menjadi 2 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok harus mengutarakan tentang keutamaan dari sholat tarawih. Tetapi sebelum Pak Guru memutarnya, Pak Guru mau nanya nih, kalian sudah memahami belum dari apa yang Pak Guru jelaskan tadi? Sudah, Pak. Ya, Pak, paham, Pak. Sudah bisa menganalisis tentang keutamaan dari apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi? Insya Allah. Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke, kita akan putar. Nih, diperhatikan baik-baik ya. Jangan rame, jangan main sendiri. Siap, Pak. Siap, Pak. Assalamualaikum soleha, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Guru nggak nampak. Hah? Filmnya nggak nampak, Pak Guru. Nampak enggak? Videonya nggak nampak, Pak. Keluarkan dulu slide-nya baru ulang lagi. Top Pilih. set. Oke, kalau sekarang sudah? Ada, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak, Pak. Ya. Assalamualaikum soleha, apa kabar? Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bulan Ramadan pada dasarnya bukan hanya sekedar bulan puasa untuk menahan lapar dan haus saja. Lebih dari itu, bulan ini juga menjadi bulan ibadah yang paling pahala. Ada banyak ibadah khusus dan keutamaan yang hanya Allah berikan pada bulan Ramadan saja. Karena itu, tak jarang orang-orang berlomba-lomba dalam beribadah selama bulan Ramadan. Salah satu ibadah yang khas yang ada pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Dan sholat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan.
Sholat tarawih ini adalah sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, artinya sunnah. Pada umumnya, sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya dan dilakukan secara berjamaah di masjid. Sholat tarawih dikerjakan ataupun sendirian. Adapun jumlah rakaat sholat tarawih bisa dilakukan sebanyak 8 rakaat sholat tarawih, dilanjutkan 3 rakaat sholat witir, atau 20 rakaat sholat tarawih dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir. Kedua pendapat mengenai jumlah rakaat itu pun sama-sama memiliki dalil. Mengenai keutamaan sholat tarawih dapat dilihat Nah, dari ini perhatikan baik-baik. salam bersabda yang artinya barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas mengatakan bahwa sholat tarawih dapat menggugurkan dosa. Riwayat juga mengatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Nah, selain dihapuskan dosa-dosanya, sholat tarawih juga memiliki beberapa hikmah lainnya. Berikut ini adalah beberapa hikmah sholat tarawih yang perlu diketahui. Yang pertama, sholat sunnah paling utama. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang paling utama dibandingkan dengan sholat sunnah lainnya. Selain itu, sholat sunnah adalah selalu sedikit sholat sunnahnya sudah dilakukan berjamaah. Bahkan sholat ini juga dikatakan serupa dengan sholat fardu. Yang kedua yaitu diampuni dosanya yang telah lalu, yaitu ketika seseorang melaksanakan sholat tarawih yang dilakukan karena iman dan mencari pahala Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang orang tersebut miliki. Tentu saja jika orang tersebut sholat tarawih dengan niat yang benar dan bukan karena riya atau alasan-alasan lain selain Allah. Yang ketiga, seperti sholat semalam penuh. Dalam salah satu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis ini merupakan anjuran bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Selain itu, dianjurkan pula untuk mengikuti sholat tarawih sampai dengan imam selesai. Waktunya Bapak, yang lain udah mau istirahat, Pak. Dan khusus yang hanya ada di bulan Ramadan. Kita kan bicara berjamaah di sesama warga untuk saling mengkasih. Oke. Waktunya udah mau istirahat, yang lain Pak mau jajan. Sabar dulu, belum waktunya. Mengerti. Oke, tugasnya setiap kelompok membuat atau mengidentifikasi tentang keutamaan sholat tarawih dari video yang Pak Guru tayangkan tadi. Oke, Siap, Pak. Pak. sudah selesai? Sudah. Pak. Oke, siapa yang berani menyebutkan? Yuk, kelompoknya Aisyah. Iya, Pak. Ayo, coba disebutkan. Apa saja keutamaan dari sholat tarawih, dari identifikasi keutamaan sholat tarawih yang kalian temukan. Apa saja? Dapat pahala yang banyak, dihitung Oke. sholat 1 malam, Pak. 1, apalagi? 1, Pak, saya nemunya. 1 lagi. Masa cuma 1? Kelompok yang lain? Dosa-dosanya, Pak. Ya ampuni dosa-dosanya. Apalagi? Bisa ketemu sama teman-teman, Pak. Bisa ketemu teman-teman atau mempererat silaturahmi. Silaturahmi. Terakhir. Ya. Apalagi? Ayo. Apa? Menambah ketaatan kita kepada Pada Allah. Allah. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk jawaban dari semua kelompok. Baik, anak-anak. Sebelum kita akhiri,
karena waktunya sudah mau habis, mari kita simpulkan apa yang sudah kita peroleh dari pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Oke, tadi sholat tarawih. Sholat tarawih itu artinya apa? Sholat malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah Sholat sholat Isya. Jumlahnya tadi ada berapa? 8 tambah 3, Pak. 8 tambah 3 sholat witir. Lalu ada juga yang 23. 23 dengan sholat Witir. witir. Lalu keutamaan dari sholat tarawih itu yang pertama tadi apa? Menambah Menambah Ketaatan pada Allah. ketaatan kepada Allah. Lalu berikutnya Dihitung pahala 1 malam sholat. dihitung pahalanya seperti kita melaksanakan sholat 1 malam penuh. Lalu apalagi? Silaturahim. Mempererat silaturahim. Lalu yang terakhir yaitu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, itu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan belajar tentang tadarus Al-Quran. Masih KD yang sama ya. Ya. Nah, untuk tugas atau LKPD nanti Pak Guru akan share di grup ya, di grup WA ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke, baik anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama melafalkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk